sore makin menyala, cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu, makai pintanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti, Meru pilih sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Meru lah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala, cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu, marketing banyak, bikin kamu terbuka. Warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat, yang bahagia tentunya ya, karena hari ini kita akan belajar lagi. Bapak Ibu nggak bosan sama saya ya, karena kemarin kita habis berjumpa lagi via Zoom dan hari ini kita berjumpa kembali. Oh ya, Bapak Ibu, hari ini saya nggak sendirian ya. Hari ini saya bersama seseorang yang luar biasa di samping saya. Siapakah beliau? Ting ting ting. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayundria Purwitasari, Product Manager di Meru. Oke. Gitu. Terima kasih Dok. Dan hari ini saya juga belum perkenalan diri nih ya. Oh, Siapa tahu ada gimana orang baru sih? gitu ya. Oke. Oke, nama saya Andi Nur Yuliani. Bapak Ibu bisa panggil saya Mbak Ai ya. Saya di sini sebagai manajemen dari Meru seperti itu. Jadi kami berdua di sini akan memberikan sebenarnya saya hanya pengantar Bapak Ibu ya. Bukan saya akan memberikan ilmunya hari ini ya. Tapi hari ini saya hanya pengantar ya. Pengantar antara Ibu dan Dokter Ayun gitu ya, seperti itu. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita yaitu the power of terahertz ya. Jadi kita pengen tahu nih, mungkin Dok banyak teman-teman di lapangan yang ketika mereka mau bertemu dengan calon customer gitu, mereka masih bingung sebenarnya kayak terahertz ini apa sih gitu. Dan kerjanya ke tubuh kita tuh seperti apa, karena mungkin bagi yang masyarakat awam ya, mungkin saya juga yang nggak ngerti soal medis dan lain sebagainya tuh mungkin kayak masih bingung gitu, kayak gimana sih cara kerjanya gitu. Jangan sampai nanti di lapangan Bapak Ibu bingung nih gitu cara penyampaiannya ke customer dan akhirnya nggak closing gitu. Seperti itu ya, karena setahu saya ya kalau terahertz itu kan gelombang elektromagnetik ya, Dok, dan itu katanya dia lebih kuat getarannya berapa ya tadi saya baca. Saya jadi Bapak Ibu ya, karena saya nggak ada basic ini, dan juga maksudnya saya juga taunya terahertz ini sejak si produk terahertz dari Meru ini launching. Jadi saya juga sering searching. Jadi tadi sebelum saya mulai acara ini saya udah tanya ke ChatGPT gitu. Terahertz itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi katanya ChatGPT ya Dok, jadi dia itu gelombang elektromagnetik antara gelombang mikro dan infrared gitu ya, yang rentang kira-kira dari 0,1 sampai 10 terahertz yang setara dengan 100 miliar atau 10 triliun getaran per detik. Nah itu saya bingung gimana ya, segitu itu beneran Segitu. Jadi kayak aku ngebayangin aku tadi ya abis ngebaca itu Bapak Ibu, aku mikir itu kalau di atas pesawat kan itu kayak larinya kencang banget ya, ini 10 triliun getaran per detik itu gimana ceritanya Dok, aku bingung. Boleh silakan Dok. Iya benar, jadi Mbak Ai, hari ini kita akan membahas sharing sedikit tentang khusus untuk terahertz gitu ya. Khusus untuk ngomongin terahertz. Terahertz itu apa? Terahertz itu benar tadi kata Mbak Ai bilang bahwa terahertz itu adalah gelombang seperti yang ada di slide-nya Bapak Ibu setelah ini. Jadi terahertz itu adalah gelombang yang sifatnya adalah gelombang
elektromagnetik gitu ya. Frekuensinya itu berada di antara gelombang mikro dan gelombang cahaya. Nanti ada bagannya di bawah. Terus gelombang mikro dan gelombang cahaya inframerah sebenarnya. Atau sekitar 0,1 hingga 10 terahertz yang disetarakan. Jadi benar kata Mbak Ai tadi, panjang gelombang 0,1 sampai 10 terahertz itu artinya adalah berapa tadi? 100 miliar sampai 10 triliun. Iya, antara 100 miliar sampai 10 triliun gitu. Karena terahertz tuh sama kayak kalau handphone tuh ada gigabytes, ada megabytes, ada terabytes gitu. Nah ini juga satuannya gelombang tuh kan hertz. Nah ada megahertz, nah yang tinggi lagi adalah terahertz. Jadi memang segitu, berapa 100 miliar sampai 10 triliun getaran per detiknya. Gitu. Jadi gelombang terahertz tuh ada di situ. Nah Bapak Ibu kalau bisa dibayangkan ya kalau badan kita digoyang dengan getaran sedemikian rupa per detik, itu apa yang akan terjadi sama seluruh tubuh kita. Gelombang terahertz ini juga dijuluki sebagai gelombang kehidupan, Mbak Ai, karena dia adalah gelombang yang bisa menembus bahan-bahan non logam. Kain, badan kita, kulit kita itu kan tidak terbuat dari logam ya. Benar. Gitu yang tapi uniknya lagi adalah gelombang terahertz ini nggak ngerusak. Beda dengan kayak gelombang X-ray nanti di bagannya ya. Kalau kita mau foto rongsen tuh kan pakai gelombangnya gelombang X-ray. Itu bisa nembus ke badan kita tapi dengan rusak. Gitu. Ada bagian-bagian di tubuh kita yang jalurnya si gelombang tersebut itu sekitarnya akan rusak. Gitu. Nah, kalau gelombang terahertz ini itu dia sifatnya tidak merusak. Gitu. Karena nanti di berikutnya kita jelasin juga bahwa ada namanya gelombang tuh dibagi dua juga, ada gelombang elektronik sama gelombang photonics gitu. Nantilah kita bahas ya. Itu yang kedua. Terus dalam dunia teknologi sebenarnya terahertz ini tuh udah banyak digunakan untuk berbagai macam tujuan. Karena sifatnya tadi dia bisa nembus sesuatu non logam dan itu tidak merusak, maka ini gelombang yang sangat, menurut orang medis ini tuh gelombang yang menguntungkan sekali nih gitu. Akhirnya digunakan untuk apa? Untuk imaging. Jadi kayak misalnya ada beberapa alat-alat yang menggunakan gelombang terahertz itu untuk menentukan ada penyebaran metastasis kanker atau tidak. Nah, itu juga ada yang menggunakan gelombang terahertz itu tadi. Gitu. Dok, ini saya di sini Dokter Ayun sambil jelasin, aku sambil liatin tumbler aku. Aku jadi merasa bahwa tumbler ini sangat berharga Bapak Ibu ya. Jadi kayak aku sambil ngebaca-baca dengerin Dokter Ayun menjelaskan, aku sambil liatin tumbler aku. Ini berarti tumbler aku sebegitu berharga ya. Banget. Kalau di luar sana tumbler tuh kan sekarang lagi mahal ya. Iya benar. Itu simply karena gaya hidup Mbak Ai ya. Jadi Nggak mahal karena nama doang dan ya fungsinya cuman bisa menahan menahan dinginnya gitu. Tapi yang lain kayak kesehatan itu ya nggak ada. Gitu. Jadi kayaknya kalau ini tuh kayak beneran investasi sih menurutku ya. Banget. Amat sangat. Terus selain di dunia kesehatan, gelombang terahertz ini juga dipakai di berbagai macam disiplin ilmu. Jadi buat keamanan, bahkan untuk komunikasi super cepat. Itu juga sekarang lagi dikembangkan dengan menggunakan gelombang terahertz tadi. Karena dibayangin aja ya, getarannya aja 100 miliar sampai 10 triliun per second gitu. Jadi seberapa cepat dia sampainya. Terus jadi kalau terus tadi ya Dok, saya sempat baca juga dari terahertz itu juga mungkin di
klinik-klinik kecantikan itu mungkin ada beberapa kali ya yang menggunakan Ada. terahertz ya. Ada. Jadi sebenarnya ada dua, ada gelombang terahertz sama gelombang infrared. Yang untuk HIFU, high frekuensi, nah kayak gitu tuh mereka biasanya menggunakan gelombang-gelombang seperti itu karena satu non invasif bahasanya. Jadi nggak apa ya, nggak invasif itu nggak nusuk, nggak ngerusak kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nggak berasa tapi masuk ke tubuh kita Iya, kayak ibarat kita minum pakai bener. ini gitu kayak minum biasa aja gitu Betul. loh. Tapi ternyata ketika airnya itu masuk ke dalam tubuh kita tuh kayak banyak manfaatnya gitu. Iya, Bukan hanya betul. sekedar kayak air putih yang biasa kita minum sehari-hari gitu loh. Jadi kalau tindakan invasif tuh contoh kayak misalnya kita nusuk jarum, nah itu invasif. Tapi kalau kita pijit gitu, nah itu non invasif namanya. Gitu. Itu. Nah, ya itu tadi sih Mbak Ai. Terus kalau mau tadi saya ngomong mungkin di slide ini itu dijelasin ya ada dua tipe gelombang. Yang pertama itu gelombang elektronik, termasuk salah satunya adalah elektromagnetik. Nah, apa aja yang ada di situ? Itu ada gelombang radio. Jadi kalau kita mau nyetel lagu radio tuh FM, AM tuh ya itu gelombang radio. Terus ada juga gelombang microwave itu digunakan untuk alat-alat ya microwave kayak gitu-gitu. Nah terus ada gelombang inframerah gitu. Itu tadi yang infrared cahaya tadi ya. Nah di antara gelombang mikro dan gelombang infrared tadi itu ada yang namanya gelombang terahertz. Namanya ada gap di situ. Jadi itu yang disebut dengan gelombang terahertz. Ada terahertz sama far infrared. Jadi infrared itu ada dua, mungkin nanti kita bahas nextnya. Infrared itu ada dua sebenarnya. Ada yang near infrared yang kemudian biasa kita sebut sebagai infrared biasa. Ada juga yang far infrared. Gitu. Nanti kita bahas Tapi yang sendiri di sini aja. kan kalau nggak salah yang far infrared Iya, ya. yang far infrared. Berarti itu yang paling tinggi atau yang tadinya? Yang kalau far infrared tuh daya tembusnya lebih jauh daripada yang infrared biasa. Gitu. Terus kalau yang gelombang foto itu fotonik itu macam-macam. Ada UV ultraviolet kalau kita pernah sering dengar ya di matahari itu ada UV. Iya betul. Ada X-ray, ada iya. gelombang gamma dan lain sebagainya. Bedanya apa? Kalau yang gelombang photonics nih ada ngefek ke sel tubuh kita. Iya. Gitu. Ada efeknya ke sel tubuh kita. Contoh kayak ultraviolet. Bisa merusak Yes, gitu kan. yes. Buat kita flek gitu. Betul, gitu. Apalagi gelombang X-ray sama gelombang gamma itu apa ya? Radiasinya sangat berbahaya kalau untuk tubuh kita karena efeknya ngerusak. Nah, Gitu. wah. Memang ini terakhir sini makanya kayak kenapa aku kayak pengen banget mengangkat tema ini karena menurutku orang tuh perlu tahu bahwa terahertz ini adalah teknologi yang sangat luar biasa gitu loh. Dan kita sebagai seorang mitra di Meru itu wajib bangga sih menurutku karena kita ada di dalam apa ya, ada di dalam perusahaan itu, di mana perusahaan itu ada satu produk di mana produknya itu menggunakan yang namanya gelombang terahertz. Ya. Dimana ya gelombang terahertz ini kalau di pasaran itu ya belum banyak, apalagi di Indonesia ya belum banyak. Dan kalaupun contoh dengan fungsi dan manfaatnya yang dari tadi Dokter Alun jelasin dan juga ada beberapa yang aku baca tuh kayak ini adalah gelombang yang sangat mahal, benar nggak sih Dok? Gelombang yang sangat mahal gitu loh. Dan untuk bisa kalau kita sebagai mitra untuk bisa meyakinkan calon customer kita di lapangan itu kita perlu tahu dasarnya gitu. Walaupun mungkin kita nanti nggak bisa menjelaskan secara detail, minimal kita tahu dasarnya. Terahertz itu apa sih, gimana sih kerjanya terahertz ini ke tubuh kita dan sebenarnya bagaimana sih terahertz ini gitu. Maksudnya kayak berhubungan sama tubuh kita, tubuh manusia dan lain sebagainya gitu. Biar nanti kita closingnya gampang karena jujur pasti orang ketika kita menawarkan di lapangan pasti orang akan nanya terahertz itu apa, karena dia pun mungkin mendengarnya itu baru pertama kali mendengar gitu loh. Jadi kita
sebagai mitranya nih perlu menjelaskan dan tahu bahwa terakhir ini loh Bu gitu loh. Ya, kalau ngomongin tentang manfaatnya terahertz bagi tubuh kita, mungkin di slide berikut ini juga sedikit ngasih gambaran ke Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama tuh kalau kita ngomongin itu ada DNA gitu, ada gambarnya DNA. Nah itu salah satunya memang ngefek ke DNA kita, tapi bukan ngefek, artinya di DNA kita tuh kan ada yang namanya mutasi ya. Jadi DNA-nya bisa berubah, bisa segala macam. Kalau di terahertz nggak sampai ke situ gitu. Jadi dia cuman supaya DNA kita tuh dinamis lagi gitu. DNA kita tuh kan apa ya, pasangan dua rantai gitu kan. Nah yang kadang-kadang kalau bahasa awamnya mungkin pas DNA-nya ini tuh rantainya ikatannya mungkin agak belok-belok atau gimana. Nah itu sama gelombang terahertz itu dinamiskan lagi. Kenapa kok bisa begitu Dok? Kok DNA kita gelombangnya bisa berubah-berubah? Ya mungkin salah satunya juga terpengaruh sama gelombang yang ada di sekeliling kita. Kita ini kan dikelilingi sama gelombang yang macem-macem aneh-aneh tadi kan gitu. Jadi nggak sinkron tuh. Iya, kayak misal ini kayak Dok ya, aku potong ya, mumpung aku ingat ya karena nanti pasti lupa lagi nih. Kayak misal nih contoh, kan katanya kalau di handphone ini kan ada gelombang ya. Misalkan di handphone ini gelombang ketika kita tidur dan sering menempatkan handphone di dekat kepala kita, itu akan membuat kita kelihatan lebih cepat tua gitu loh. Iya. Kayak gitu. Berarti kalau kita konsumsi atau pakai produk yang ada kandungan terahertznya, berarti itu dia bisa menangkal gitu ya. Iya, gampangannya seperti itu ya. Gampangan garis besarnya seperti itu. Jadi mungkin nggak menangkal head to head, tapi kayak ketika gelombang handphone tadi itu masuk ke badan kita dan kita pakai atau lagi menggunakan produk-produk yang ada terahertznya, nah kerusakan ini atau apa ya? Kayak tadi lah DNA-nya tadi pitanya nggak dinamis gitu ya, dibalikin lagi gitu. Gitu. Nah gelombang yang di luaran ini tuh ke badan kita, efek merusaknya tuh banyak Mbak Ai. Iya, betul. Gitu loh. Jadi ada yang kalau di sini kan manfaatnya terahertz ya. Jadi dia bisa memperbaiki permeabilitas sel, dinding selnya supaya dia lebih lentur, lebih nggak kaku gitu. Karena kalau ketika contoh lah kulit kita kalau kaku kan jadinya kering, terus betul. gampang putus, gampang robek dan sebagainya gitu. Itu diperbaiki sama gelombang terahertz ini tadi. Terus merubah bentuk atau apa ya, morfologi dari sel itu tadi gitu. Kenapa kok bisa berubah? Ya bayangin aja kalau ada air terus kita kasih getaran, diputer gitu ya dengan kecepatan ya, sangat cepat bunga. Tadi 100 miliar sampai 10 triliun. 10 triliun per detik. Nah, itu kan kayak apa tuh gitu. Iya. Nah, ini unik juga Mbak Ai khususnya untuk sel kanker. Gitu. Jadi untuk sel kanker karena dia punya dinding sel yang rapuh, kan beda dengan sel sehat ya. Sel kanker ini pertumbuhannya cepat, tapi minusnya adalah selnya sebenarnya nggak tumbuh sempurna gitu. Nah, sel yang tidak tumbuh sempurna ini salah satunya punya dinding sel yang rapuh. Jadi kalau dia diguncang sama gelombang 100 miliar sampai 10 triliun tadi per detik tadi, otomatis kan dia semakin mudah untuk hancur. Iya, betul. Gitu. Kalau saya sih ya dari beberapa menit ini acara ini, saya udah berpikir bahwa ternyata berarti air yang dihasilkan oleh tumbler ini, nanocan ini berarti air terahertz ya, bisa dikatakan bahwa air terahertz. Nah, saya rasa supaya kita terhindar yang namanya cancer ya, karena kan cancer itu banyak kan Dok, jadi kayak pokoknya cancer itu banyak macamnya
di macamnya. Kalau misalkan kayak kita mau sebutin satu-satu, kayaknya supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang namanya cancer atau kerusakan sel tubuh kita itu harusnya minum ini, pakai ini Iya, setiap harinya. iya, betul. Betul, sama jangan lupa ya kita punya sumber terahertz yang bisa 24 jam dipakai, Betul. nempel di tubuh kita non-stop, nggak usah pakai baterai, nggak perlu dicas dan sebagainya gitu di Ini di keren smartware gitu. Ini keren sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kayak apa ya? Ini kayak semacam, pokoknya semua orang butuh, mau orang sehat mau orang sakit ini sebenarnya butuh produk terahertz ini gitu. Jadi bukan hanya dengan produk yang bagus yang harus kita konsumsi, tapi juga dengan apa yang kita pakai itu harus banget kita pakai produk-produk yang berkualitas yang ada manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Kenapa? Karena ya kita setiap hari tuh bisa dikatakan kita terpapar dengan berbagai macam gelombang yang mungkin itu bisa merusak tubuh kita seperti itu. Gitu. Itu sih kalau tentang terahertz. Jadi kalau misalnya disimpulkan manfaat terahertz buat tubuh kita itu apa aja ya? Satu pasti meningkatkan energi dari sel tersebut. Nah ini di slide yang pertama itu adalah meningkatkan energi sel, di mana dia bisa meresonansi dengan getaran alami molekul air. Jadi di tubuh kita nih kan hampir 70-80% isinya cairan semua ya, darah kita, terus cairan-cairan tubuh yang lain tuh kan berbahan dasar cairan gitu. Nah itu kalau ada sumber getaran yang sebesar itu 100 miliar sampai 10 triliun getaran per second per detik, ya otomatis kan semuanya kayak air tuh kayak diaduk gitu kan. Betul. Bapak Ibu bisa bayangin ketika air diaduk tuh kan sama kayak air di sumber mata air. Kalau tambak tuh kan ada mesin airnya tuh ya. Nah kalau itu di apa ya, diputer, diaduk, otomatis kan jadi lancar iya, gitu. jadi lancar. Dan kalau kayak contoh misalkan ya di ini ya, kalau aku sih mikirnya kayak sebagai orang awam ya Bu. Jadi kayak di dalam tubuh kita kayak sel-sel yang rusak itu tuh kayak dihancurin gitu loh. Iya. Dihancurin jadi kayak terbang-terbang atau ya larut gitu loh sama. Apalagi yang nempel di pembuluh darah kita. Oh benar. Jadi sesuatu yang nempel yang bisa jadi nanti sumbatan ke depannya itu kalau dikocok sama cairan yang ada gelombang kekuatannya seperti itu kan otomatis luruh ya, rontok gitu, dan jadinya nggak cuman lepas aja tapi juga dia bisa mengecil gitu, sumbatannya tuh bisa luruh, bisa mengecil. Makanya manfaat yang berikutnya adalah melancarkan sirkulasi atau peredaran darah, terutama yang di tempat-tempat kecil. Jadi sampai menembus ke pembuluh darah yang kecil, nggak cuma yang besar aja gitu. Baik. Nah, kalau pembuluh darahnya udah lancar, darah itu kan mengangkut nutrisi dan oksigen. Kalau jalannya lancar, maka otomatis oksigen sama nutrisi ke sel tubuh kita kan juga jadi maksimal ya, gitu. Betul. Kalau sel kulit kita nutrisinya bagus, oksigennya bagus, ya otomatis jadi kinclong, kenceng, Iya benar. bercahaya kayak gitu. Begitu juga dengan sel yang lain, sel jantung, sel mata. Jadi efeknya kemana-mana. Gitu ceritanya. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan produk-produk terahertz ini, ngefeknya itu bukan cuman buat kesehatan, tapi menurutku kecantikan juga ya. Karena betul. kayak dia karena kan dia bisa membuat sel-sel di dalam tubuh kita itu bisa bekerja lebih maksimal lagi gitu loh, lebih sehat lagi ibaratnya gitu. Jadi apa ya, kayak mungkin sel kulit kita, sel di mata dan semuanya, anti aging juga pasti ngaruh gitu loh. Banget. Seperti itu. Jadi aduh ini super murah menurutku ya. Saya dari tadi cuma membayangkan, oh ternyata tumbler ini sangat berharga. Banget. Gak cuma tumbler loh, Mbak. Iya, ada benar. ada smartware beberapa, juga betul. kan. Gitu. Jadi
buat Bapak Ibu mungkin yang kayak punya produk-produk Terahards yang lain yang dalam bentuk pakai ya selain yang Nanoken ini, itu bisa banget kalau contoh pas malam hari ya waktu tidur istirahat itu dipakai gitu. Jadi jangan dipakai pada saat lagi misalkan nih contoh kayak di Meru itu kan kita punya produk yang namanya Softly. Nah Softly itu kan ada pentalinernya Bapak Ibu. Nah gimana sih Mbak Ai kalau misalkan pentaliner sama si pakaian dalam itu dipakai bersamaan gitu loh. Kalau menurut saya ini menurut saya dok ya, siangnya pakai Softly-nya, malamnya itu ketika mau bobo itu pakai yang pakaian dalamnya. CD-nya boleh. Gitu. Jadi biar maksimal. Karena kan kalau walaupun memang ada antibakterinya ya, jadi kan masa satu harian udah dipakai berkeringat gitu ya, pakaian dalamnya terus malamnya itu lagi yang dipakai kan tetap risih dok ya. Ya beli lagi dong. Benar ya, harus iya punya. Kalau gitu berarti harus punya koleksi Bapak Ibu minimal 6 pieces nih. Jangan kayak orang susah, don't like people difficult. Dengar ya Bapak Ibu. gitu. Wah ini, oh ya Bapak Ibu ini sambil kita mendengarkan ngobrol-ngobrol seperti ini Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang terlintas di pikirannya, terlintas di ingatannya bahwa oh ya saya mau nanya ini gitu, nggak apa-apa langsung ditulis di kolom chat gitu ya, nanti saya akan bahas sama Dokter Ayun di sini ya, seperti itu. Jadi sambil kita ngobrol di sini sambil tanyakan aja apa yang mau ditanyakan seperti itu. Terus gelombang terahertz ini juga Mbak Ai, dia tuh bisa meredakan nyeri. Gitu. Jadi ada mekanisme nih, kalau ini ngomonginnya udah riset ya. Maksudnya udah ada penelitiannya. Ternyata bahwa ketika ada nyeri di tubuh kita dan itu diintervensi sama gelombang terahertz, maka si rasa nyeri ini tuh jadi lebih berkurang. Terus selain itu juga yang pasti untuk mengurangi peradangan gitu. Jadi kalau misalnya nih contoh, kita kan punya deker ya. Tadi kalau nggak salah di grup sempat ada yang tanya, kita punya deker. Deker itu kan tempatnya di lutut kan, betul. Gitu ya. Dan biasanya yang punya masalah perlututan itu banyaknya minta ampun. Betul. Nyeri lutut lah, apa segala macem tuh. Gimana? Apakah bisa dibantu gitu dengan produk Terahertz? Jawabannya bisa banget. Fungsinya apa sih? Satu, yang pertama yang pasti ketika orang dengan masalah pada sendi yang dikeluhkan pertama kali adalah nyeri. Karena nyerinya bisa nggak tertahankan. Nah dengan smartwear-nya Meru tuh rasa nyeri itu bisa dikurangi minimal ya. Bisa dikurangin sampai ke level mungkin dia bisa tahan. Sambil sebenarnya gelombang terahertz-nya ini itu juga bisa mempercepat proses pemulihan regenerasi tubuh kita. Biasanya orang-orang yang punya keluhan nyeri pada lutut itu biasanya orang-orang yang udah usia lanjut. Iya betul. Yang mana regenerasi tubuhnya itu juga udah turun gitu. Jadi dengan terahertz itu dimaksimalkan gitu, di-boosting lah ibaratnya. Dok gitu. Ini sebenarnya aku baru ingat pas Dokter Ayun itu menjelaskan tentang nyeri ini, aku jadi ingat. Jadi kemarin itu kan aku haid lagi halangan kan, halangan. Nah biasanya aku tuh kalau halangan 3 hari atau 2 hari itu yang kayak nyeri haid itu yang aku nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Kalaupun aku di kantor kan biasanya aku tuh di sofa angkat kaki baring gitu, itu kayak gitu. Aku baru ngeh ternyata kemarin itu aku cuman merasakan itu 1 hari. 1 hari doang. Dan 1 hari doang yang biasanya tuh 3 hari atau minimal 2 hari lah aku ngerasain itu. Kemarin cuman 1 hari aja yang kayak nyeri yang seperti biasa gitu loh. Nggak yang 2 hari. Dan aku juga bingung waktu itu kok aku sampai beli kiranti. Aku kan kalau lagi halangan tuh harus nyiapin kiranti ya. Karena kalau aku nggak pakai kiranti aku nggak bisa beraktivitas gitu. Nah aku sampai beli 2 kiranti, tapi hanya 1 botol aja yang aku minum karena besoknya itu udah nggak nyeri. Dan ya karena aku memang aku nggak minum ya, aku nggak minum pakai gelas, benar-benar pakai tumbler ini Bapak Ibu. Jadi kalaupun aku pulang di rumah aku tetap pakai tumbler ini. Sampai di rumah aku tetap cuci aja, terus di
dibilas pakai air hangat, habis itu aku isi lagi, jadi aku minum pakai ini terus gitu. Aku baru sadar kalau ternyata kemarin sampai kirantiku tuh masih ada di kulkas satu, karena seperti biasa aku selalu merasakan nyeri haid itu 2 hari sampai 3 hari gitu. Bener. Dan aku kok cuman 1 hari, jadi kirantiku masih 1 tersisa gitu loh. Kayak gitu. Oh ternyata bisa meredakan nyeri juga ya. Iya. Oh pantas aku kemarin ngerasa kayak gitu. Jadi ini mungkin saya nggak tahu apa ada yang merasa seperti itu ya, tapi aku juga kemarin kayak nggak ngeh gitu loh, karena efek dari ini. Ternyata karena dokter Awin jelasin, aku jadi sadar ternyata karena ini gitu. Nah kan gitu, jadi begitu ceritanya Mbak Ai. Nah apa ya, gelombang terahertz ini nanti pasti pertanyaannya apa bedanya dok sama produk yang lain, kan pasti seperti itu ya. Gelombang terahertz ini sebenarnya sumbernya banyak, baik gitu ya, sumbernya banyak. Kenapa di momen itu kita milih untuk dimasukkan ke dalam smartwear atau pakaian pintar? Karena pemikiran kita dengan smartwear itu bisa dipakai kemana-mana, ya kan? Nggak perlu harus pakai alat, Betul. maintenance-nya 0, 0, jadi paling ya cuma dibersihin aja, dicuci aja. Dan kenapa kok kita memilih dengan teknologi seperti itu? Tujuannya supaya kita bisa dapat gelombang. Tadi kan kita ngomongin spesifikasinya gelombang terahertz ya. Kalau ada pertanyaan tadi kalau nggak salah di chat juga gimana caranya hitung panjang gelombang. Itu ada rumusnya Pak, di googling aja silahkan. Tapi kalau kita ngomongin gelombang terahertz itu ada spesifikasinya memang gitu. Apa namanya, kita menginginkan gelombang terahertz di antara tadi itu berapa? 100 miliar sampai 10 triliun. 10 triliun. Nah itu untuk bisa mendapatkan di area itu dan sifatnya stabil itu dibutuhkan sesuatu yang namanya teknologi memang. Karena kalau dari sumber mentah itu kadang-kadang bisa naik turun panjang gelombangnya. Nah untuk itu kita udah ya ada sedikit sertifikasinya, termasuk di di Meru Terahertz itu kan juga ada far infrared ya. Itu juga ada ininya lah sertifikasinya gitu. Jadi itu sih mungkin bisa dilihat di slide-nya. Oke, ini ya. sambil aku jawab, sambil kita ngobrol lihat dan pertanyaan menjawab. yang ada di ini. Tumbler bisa buat untuk kopi dok? Oh bisa banget. Ini aku bantu jawab aja ya, nggak usah dok. Jadi airnya kalau di dalam sini ini airnya bisa air panas, bisa air dingin Bapak Ibu, dan ketika kita masukkan airnya di sini begitu 1 menit dia sudah berubah airnya itu menjadi air yang terahertz seperti itu ya, dan kandungannya otomatis sudah berubah ketika udah 1 menit gitu. Nah kemudian ini bisa nggak untuk buat kopi? Nah bisa banget, jadi airnya bisa dimasukin kayak dalam air dingin dulu kah atau air panas dulu, kayak itu bisa banget ya. Air panas, air dingin bisa. Kalau air dingin berarti kayak air dingin dulu habis itu dipanasin airnya, bisa gitu, intinya bisa gitu ya. Kemudian kalau misalkan dimasukkan kopi di sini juga bisa banget, tapi cara membersihkannya itu ya, karena kita harus membersihkan ekstra kan kalau kopi kan, jangan sampai kayak ada bekas kopinya dan lain sebagainya gitu. Ya gitu sih. Seperti itu. Dok maaf, berapa lama pemakaian produk tersebut, apakah ada expired? Kalau untuk yang nanoken itu di kemasannya tertulis 6 tahun, baik. Cuman kalau untuk yang smartwear itu expirednya tidak terbatas selama bentuknya masih seperti itu gitu, jadi nggak robek, nggak apa ya, kalau melar mungkin enggak ya, karena emang udah beda. Kalau misalkan dipakai dalam itu Bapak Ibu mungkin yang udah punya gitu ya, itu di dalam area ininya itu ada serat-seratnya, nah itu adalah terahertznya gitu, jadi selama itu masih aman, nggak lagi robek bagian itunya, berarti aman aja. Iya. Aman. Oke, kemudian dok, untuk yang punya kista, payudara atau penyakit yang berhubungan dengan hormonal, produk terahertz yang mana yang baik untuk digunakan? Oke, kalau kita ngomonginnya spesifik ya, sesuatu atau penyakit-penyakit, keluhan-keluhan yang berhubungan dengan hormonal itu macam-macam, ada kista, ada mungkin kalau di bawah itu ada miom, ada
tumor, darah. jinak dan sebagainya. Kita ngomonginnya spesifik di hormon reproduksi. Jadi kalau pertanyaannya Bu Linda, di kista payudara tuh hubungannya sama hormon estrogen progesteron di reproduksi, yang mana organ penghasilnya itu ada di daerah panggul. Jadi penghasilnya estrogen progesteron itu ada di ovarium, Mbak Ai. Jadi indung telur kanan kiri. Nah, itu kan letaknya ada di panggul kita ya. Nah, area yang cover itu adalah celana dalam sama legging. Betul, Gitu. betul banget. Oke, jadi itu ya Bu Linda. Nah, kemudian ini ada lagi apa nih? Kalau rekaman nanti ada linknya ya Bapak Ibu, nanti boleh japri ke Mbak Ai, nanti saya kirimin gitu ya. Oke, Dok, kalau yang punya penembalan lindin rahim baiknya pakai produk yang mana? Ya, tadi udah sekalian dijawab ya, karena sama penebalan. mungkin minumnya pakai ini. Iya, Nanoken, benar, jangan benar, lupa. benar, Pokoknya benar, setiap benar. hari harus pakai Nanoken aja gitu ya. Kemudian bertanya Dok, untuk air yang dari Nanoken, jika air tersebut dipindahin ke gelas yang lain, apakah kualitas airnya tidak berubah? Terima kasih. Kalau dipindah ke gelas lain itu harusnya cepat dikonsumsi, cepat diminum, karena dia akan berubah memang molekulnya gitu. Berubahnya berapa lama tergantung. Kalau Bapak Ibu masukin air baru 1 menit di sini terus kemudian dituang lagi, ya pasti berubahnya lebih lama gitu. Lebih cepat. Lebih ya. cepat gitu. Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ini ya, karena mungkin ada yang bilang keluarga saya ini untuk keluarga saya di rumah atau apa misalnya kayak gitu. Itu berarti ya kurang lebih simpan airnya di sini ya jangan juga 1 menit 2 menit ya, mungkin 1 jam kah gitu ya, biar agak lebih panjang gitu. Benar. Oke, kemudian ini ada lagi, produknya apa saja Dok? Dari semua sudah teruji secara klinis Dok, dan karena banyak produk serupa dan khawatir pemakaian berlebihan dan malah timbul hal lain gitu. Ini maksudnya produknya apa aja? Produk ya, jadi gini, sumber yang kita bicarakan hari ini itu adalah terahertz gitu ya, dan sebenarnya ada lagi namanya far infrared. Hari ini kita bahas terahertz. Nah, terahertz dan far infrared yang kami gunakan, yang berasal dari vendor yang kami pilih, itu mereka punya sertifikasi sendiri seperti yang tadi sudah ditampilkan. Nah, standar ini gitu, standar pemakaian terahertz dan far infrared ini diaplikasikan ke beberapa device. Yang pertama itu ada Nanoken, yang berikutnya itu ada smartwear. Smartwearnya itu ada rangkaian dari celana dalam, legging, kaos kaki, posture belt, sama terakhir deker ya. Ya, dekar. Sama deker. Itu ya Bu, gitu. Jadi kalau pemakaian berlebih, saran saya tolong ditanya spesifiknya mau kemana gitu. Apa yang mau dititik beratkan? Kan banyak nih Mbak Ai yang nggak di sini aja sih. Betul. Orang tuh sakitnya ABCDEFG, keluhannya ABCDEFG, tapi dia cuman mampu untuk kalau satu aja gimana sih gitu. Nah, kalau memang pilihannya seperti itu, ya berarti harus ditanya mana dulu yang mau dia selesaikan. Betul. Gitu. Betul. Supaya kita juga bisa menyesuaikan. Oke. Nah, produknya apa aja Dok? Oh, ini udah ya. Kemudian Dok, berapa lama dipakai untuk setiap hari untuk postur belnya untuk riwayat saraf terjepit? Nah, kalau ini sih menurutku saya bisa bantu jawab. Oke. Nah, kalau ini sih menurutku ya, selama masih pokoknya setiap hari, setiap menit, setiap detik ya, selama masih nyaman pakai aja ya, karena ini memang ada keluhan saraf terjepit ya, karena kan kita nggak tahu setiap kondisi tubuh setiap orang itu beda-beda, dan juga nggak sama setiap orang itu respon produk yang kita pakai atau yang kita gunakan itu sama, benar ya Dok? Jadi kayak misal ada yang 1 minggu misalkan dia udah baikan nih, misalkan ada perubahan, ada yang 1 bulan dia baru merasakan perubahan, karena mungkin tergantung tingkat berapa dalam masalah di dalam ininya ya, kayak saraf yang terjepit itu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan di rumah aja ya udah gunakan aja setiap saat, setiap hari gitu, seperti itu. Itu. Kemudian tanya Dok, untuk kalau saraf terjepit di area leher, cocoknya pakai produk yang mana Wah?
Wah, Posture belt, posture belt, betul. posture belt. Posture belt sama jangan lupa pakai nanoken minumnya ya. Kemudian dok, kalau untuk kanker serviks sebaiknya pakai produk yang mana dok? Pertama nanoken sama pakaian dalam wanita. Nah. Gitu ya. Oke, kemudian Nah, izin menanyakan dok tentang gelombang terakhir dan apa ini far infrared ya ini ya. Apa bisa bekerja bersamaan untuk terapinya? Terima kasih. bisa. Bisa banget. Bisa banget, Bu. Jadi terahertz itu kalau Ibu bayangin tadi saya bilang adalah getaran gitu ya. Kalau far infrared itu bentuk energinya adalah panas. Tapi panasnya bukan panas yang menyengat. Tadi bedanya ya, infrared yang near infrared sama far infrared. Kalau yang near infrared atau infrared biasa itu lebih panas, Mbak Ai. Jadi kena dikit aja ke kulit kita tuh bisa kebakar. Tapi kalau yang far infrared ini daya tembusnya lebih dalam, tapi dia panasnya nggak terlalu panas gitu. Jadi masih bisa ditolerir sama tubuh kita. Oke. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa semua produk yang ada di Meru yang pakai gelombang terahertz itu juga dia menggunakan yang namanya far infrared ya. Jadi satu produk misalkan nanoken ini juga ada kandungan terahertznya, juga ada far infrarednya gitu. Jadi bukan cuma satu teknologi yang kami gunakan, tapi ada terahertz dan juga far infrarednya yang tadi. Jadi ya dia bekerja bersamaan. Jadi sehebat itu produk Meru, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian jadi produknya aman jika dicuci ya dok, pakaian dalam, kaos kaki, legging, deker dan lain tidak menghilangkan dan merusak manfaat produknya kah? Pencuciannya apakah dibilas-bilas aja atau menggunakan sabun, deterjen? Dalam jangka waktu berapa lama produk-produk ini bisa digunakan? Apakah manfaatnya bisa berkurang dalam jangka waktu tertentu? Tadi udah dijawab sama dokter ya. Kalau terkait jangka waktu penggunaannya itu pokoknya sampai kapanpun selama produk itu masih aman, masih bagus, nggak robek, nggak terbakar, itu aman digunakan. Kalau untuk pencuciannya Bapak Ibu bisa mencucikan seperti biasa, tapi seperti biasa pakai sabun, pakai ini ya sama kayak baju biasa gitu loh. Yang penting nggak usah diserika Bapak Ibu ya, lebih aman gitu. Biar serat kainnya itu nggak rusak gitu, dan gelombang terakhirnya nggak rusak. Oke. Bertanya lagi dok, untuk minum air dari nanoken standar minumnya per hari itu berapa cc per liter? Ibu sebanyak-banyaknya. Kalau aku Bu ya, kalau aku setiap hari tuh pokoknya, karena minum dari nanoken ini benar, ini kayak kita minum dari sini tuh berasa kayak segar. Kenapa? Karena dia dingin. Jadi air biasa aja kita masukkan ke sini dia tuh berasa jadi dingin, jadi segar gitu. Jadi kalau aku pribadi pengen, kenapa aku nggak pernah akhirnya menggunakan gelas, karena aku lebih nyaman pakai ini, lebih enak aja. Jadi setiap aku minum pakainya ini gitu, nggak pernah pakai gelas lagi Bu Ibu. Jadi nggak ada batasan per cc berapa hari, pokoknya setiap Ibu minum ya kalau bisa setiap hari pakai nanoken aja gitu. Kemudian apa kaitannya atau pengaruhnya apa ini? Ini dok paling bawah, pertanyaannya paling bawah. Oke, apa kaitan dan pengaruhnya deoksinuklease dengan gelombang terahertz? Jadi deoksinuklease itu salah satu enzim. Tadi kita ngomongin tentang DNA. Oh, oke. DNA itu deoksiribonuklease, Mbak Ai. Jadi pengaruhnya dengan gelombang terahertz tadi adalah gelombang terahertz ini bisa mensinkronkan kembali gitu untaian rangkaian DNA yang ada di tubuh kita. Tadi kan kita bahas bahwa DNA kita tuh kan ada dua untaian rangkaian ya, yang harusnya tuh seimbang, selaras gitu, bergeraknya bareng-bareng. Nah, karena sesuatu hal yang mungkin bisa mempengaruhi salah satunya gelombang. Gelombang elektromagnet misalnya dari handphone, dari TV, dari laptop dan sebagainya, itu amat sangat besar pengaruhnya untuk merusak keharmonisan kedua rantai DNA ini tadi gitu. Nah, gelombang tera ini fungsinya adalah untuk menyelaraskan kembali. Gitu, Pak. Siapa ini ya? Malakarni. Oh iya, Pak Malakarni Jadi gitu Caniago. ya Pak. Kemudian pertanyaan dari Ibu Dia, apa bisa melancarkan menstruasi dokter Karena efek suntik KB. Kalau efek suntik KB artinya suntik KB-nya di stop dulu untuk perbaikan, baru bisa pakai tadi gitu ya, gelombang-gelombang terahertz, atau kalau di sini mungkin celana dalam. Tapi kalau
KB-nya masih berjalan ya mungkin agak susah ya gitu. benar. Jadi silakan dikonsultasikan Bu Dia Utami kalau memang nggak nyaman dikonsultasikan untuk pilih KB yang lebih enak, yang lebih nyaman buat ibu. gitu. Kalau sudah misalnya udah memilih nih ya udah saya pilih ini. Nah, untuk membantu menteraturkan kembali siklusnya itu bisa dibantu dengan celana dalam tadi. Celana dalam dan juga bisa pakai produk kita yang ada di Meru yang namanya Softly. Ya, betul. maintenance-nya dan juga pembalutnya itu bisa banget karena kita banyak banget testimoni yang udah bertahun-tahun nggak haid gitu, itu bisa haid kembali dan bisa menormalkan gitu Ya. siklus haidnya seperti itu. Ya. Begitu Bu Oke, Dia. jadi Bapak Ibu, jadi produknya Meru itu sangat luar biasa ya, karena ya kita kembali lagi tadi ke teknologi terakhir itu, gelombang terakhir itu sangat luar biasa banget karena di Indonesia itu belum banyak yang menggunakan. Oh ya Bapak Ibu, di Indonesia tuh sebenarnya ada satu perusahaan di mana dia itu menjual produk-produk terakhir juga, tapi kita nggak tahu hanya terakhir kah atau dia ada far infrarednya juga atau plus dengan kita kan menggunakan grafin juga ya, Dok. betul. Nah, kita nggak tahu apakah selengkap itu juga seperti yang ada di Meru, tetapi dari harga yang aku tahu ya, dari ada salah satu mitra di Meru itu yang mengirimkan ke kita dan juga kita lihat sendiri, cari tahu sendiri, itu harganya jauh banget lebih mahal, Dok. Iya. Jadi ada produk yang kayak mungkin semacam kayak posture belt tapi dia kayak lebih ke corset gitu, itu harganya 10 jutaan Bapak Ibu. Dan di Meru itu harganya cuma 4 juta sekian, dan ini kayak sangat-sangat worth it, malah lebih dengan teknologinya ini kayak murah banget gitu, karena ini investasi jangka panjang yang bisa kita gunakan selamanya. Tapi ini misalkan pakaian dalam itu kan harganya cuman ratusan ya, 1 jutaan lah satu paket gitu kan, seperti itu. Tapi kan bisa dipakai selamanya dan itu ngefeknya panjang banget. Jadi intinya Bapak Ibu dari dari acara hari ini yang pengen aku sampaikan ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen walaupun ya usia itu ada di tangan Tuhan gitu ya, tapi kita sebagai manusia yang selalu ingin berikhtiar dengan usia yang panjang dan sehat ya, gunakanlah produk-produk yang ada di Meru seperti itu ya. Produk terakhir ya seperti itu, karena itu akan memperpanjang hidup kita dan juga kita hidup yang dengan usia panjang yang tentunya nggak mau sakit-sakitan. Kalau misalkan hidup kita panjang tapi penuh dengan sakit-sakitan, ya untuk apa Bapak Ibu? Bener nggak sih? Kita pengen usianya panjang tapi dalam keadaan yang sehat, kayak usia 90 tahun. Oh iya, pernah nggak sih kayak kalau misalkan orang-orang Jepang sana gitu Bu ya, Dok ya, orang Korea mungkinnya, mereka kan selalu menggunakan produk-produk yang menggunakan teknologi atau menggunakan kayak produk-produk yang oh ini saya udah kasihkan ngobrol tapi udah dikode-kode di belakang ya Bapak Ibu. Oke, bentar ya Bapak Ibu yang ada di belakang layar ya, saya lagi ini ya mumpung ingat. Oke, jadi orang-orang Jepang sana kan mereka tuh usianya tua-tua dan sehat ya Bapak Ibu, nggak kayak di Indonesia ya, mohon maaf orang Indonesia ya, di Indonesia itu usia 60 tahun ya, kita bisa bandingkan orang-orang yang sering menggunakan produk-produk bagus, berkualitas dan mahal, pasti usia mereka 80 tahun, 90 tahun itu pasti masih sehat, masih bisa jalan warawiri ke sana, ke luar negeri gitu, pergi umroh gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita orang Indonesia rata-rata ya, yang mindset kita yang kayak aduh nggak usah pakai produk mahal gitu, sama aja gitu. Nyatanya usianya 50 tahun, 60 tahun udah nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu, udah bengkak kakinya, bengkak tangannya, bengkak semua gitu ya. Jadi saya di sini pengen ngajak Bapak Ibu semuanya, ayo mari kita hidup yang sehat, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera dan hidup yang panjang seperti itu. Gimana Dok, ada tambahan? Kayaknya udah cukup dirangkum dan diringkas sama Mbak Ai tadi ya. Itu aja sih. Memperpanjang usia dan juga Cuan. Nah benar banget. Jadi ya kita
harus panjang umur, harus bahagia, harus sehat, dan juga harus ada cuan gitu loh. Jadi kita membantu teman-teman kita hidup sehat, kita dapat cuan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke. Cukup sekian hari ini ya, karena hari ini sudah 1 jam lebih. Nggak terasa ya dok? Kayaknya Nggak terasa, banget ya. nggak terasa. Kayak baru 1 menit yang lalu kita mulai, udah habis-habis aja waktunya. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak ya untuk kesempatannya hari ini, dan juga untuk kehadirannya, waktunya, karena udah meluangkan waktu untuk bergabung. Dan hari ini peserta kita ada 100 orang. Wah, luar biasa. Keren, oke. Pokoknya saya semangat terus Bapak Ibu kalau banyak orang gitu. Tapi kalau cuma 10 orang, aduh, saya sakit Bapak Ibu gitu. Oke, itu aja dari saya dan dari Dokter Ayun hari ini. Ada lagi kata-kata terakhir? Oh enggak, udah habis. Sudah cukup kayak. Saya mau ngomong sampai lupa ngomong. Bapak Ibu ya. Oke, baik, itu aja dari kami berdua. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Happy cuan, happy closing, dan pokoknya harus happy ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Langkah pasti, bonus menanti, Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Sore makin menyala, cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu, makai pintanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti, Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik, Merulah jalan optimal.